Maka mudah-mudahan ada satu jasa baik dari negara, walaupun kecil, walaupun jauh, yang bisa melunakkan hati kedua kekuatan yang sedang bertempur ini. Kita harap juga Indonesia mampu masuk ke dalam penyelesaian pertikaian ini dengan smart dan dengan keindonesiaan. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat. Bulan 2 tahun 22 menjelang akhir, dunia dikejutkan oleh peristiwa besar. Perang kembali berkecamuk dari daratan Eropa. Tahun 20, 21 atau sebelumnya Eropa menghantam Asia. Dari peristiwa di Iran, kemudian di Irak, belakangan di Syria, Asia menjadi ajang kekuatan Eropa dan Amerika, ajang perang. Kemudian ditutup dengan hengkangnya kekuatan Amerika di Asia, yakni di Afghanistan. Sekarang giliran perang sesama Eropa, yakni intinya adalah Ukraina atau Ukraina yang diserbu oleh Rusia. Dua-duanya ada di Eropa. Peristiwa ini tentunya akan membawa akibat kepada ekonomi dunia. Yang paling terasa, walaupun baru hari kemarin tanggal 24 serangan itu dimulai, 24 atau 23 ini. Dunia sudah mulai merasakan harga-harga, khususnya minyak, sudah melambung mencapai $100 per barel. Kemudian saham-saham anjlok dan dunia tidak bisa menghentikan, sampai dengan hari ini tidak bisa menghentikan. PBB hanya bisa berteriak. Namun sudah berteriak, begitu terjadi berteriak PBB. PBB kalau Eropa yang terjadi peperangan seperti itu cepat berteriak. Kalau di Asia mungkin tidak secepat itu. Namun seruan PBB pun tidak mempan. Mengapa? Karena yang sedang menyerbu yaitu Rusia dengan alasan berbagai macam itu mempunyai kekuatan baik itu nuklir, kekuatan militer, namun ada kekuatan yang maha hebat, yaitu kekuatan veto. Andainya Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan PBB, mengadakan
musyawarah kemudian memutuskan yang andainya Rusia kurang sepakat, maka diveto. Artinya tidak bisa berjalan keputusan itu. Kemudian di balik Rusia ada Cina yang besar juga, punya hak veto juga. Jadi dunia ini tidak bisa diselesaikan oleh musyawarah bangsa-bangsa karena kehidupan hak-haknya tidak sama. Rusia yang penduduknya lebih kecil dari Indonesia. Inggris yang penduduknya lebih kecil daripada Indonesia. Punya hak veto. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, kalau otak pikiran daripada pemilik hak veto itu tidak sama, ya tidak akan bisa berhenti. Termasuk peperangan yang dilancarkan oleh Rusia ke Ukraina atau Ukraina, ini pun akan berhenti dengan sendirinya kalau memang kekuatan-kekuatan lain bisa menghentikan. Kita tahu bahwa Ukraina atau Ukraina ini sepertinya didukung oleh negara-negara Eropa yang bergabung dalam NATO dan Amerika juga. Sekalipun belum menjadi anggota NATO. Sehingga Rusia tentunya akan terus menjalankan gerakannya sehingga mampu menguasai. Saudara-saudara, inilah politik dunia yang harus kita cermati karena efeknya itu akan mengimbas kepada negara yang walaupun jauh dari peperangan itu, tapi ekonomi global tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Maka tatkala ini nanti harga minyak melambung, kita di Indonesia pun akan merasakan efeknya. Harga gandum melambung umpamanya, dunia akan merasakan karena memang Rusia dan Ukraina itu penghasil gandum yang bagus di sana. Dan lain-lain. Minyak bumi, batu bara, gas alam dan sebagainya ada di sana semua. Dan itu akan membawa akibat besar pada ekonomi dunia. Maka mudah-mudahan ada satu jasa baik dari negara walaupun kecil, walaupun jauh yang bisa melunakkan hati kedua kekuatan yang sedang bertempur ini. Kita harap juga Indonesia mampu masuk ke dalam penyelesaian pertikaian ini dengan smart dan dengan keindonesiaan. Mudah-mudahan. Ini pesan dari zikir Jumat di penghujung bulan 2 ini. Mudah-mudahan peperangan ini tidak masuk ke dalam bulan ketiga dan semuanya sudah selesai dan bisa didamaikan. Mudah-mudahan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.